para pemirsa yang dikasihi Tuhan, kami dari Yayasan Marturia Immanuel Yang Mari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam acara IOY melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. IOY ke-85 hari ini, Sabtu 12 Februari 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta dengan tema Bahaya Kepahitan dan Bagaimana Memulihkannya. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada. Marilah kita akan memulai ibadah online Yang Mari ke-85 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memuji Tuhan, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang pemirsa dikasih Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, selain Kau Tuhan, tidak ada yang lain di bumi. Haleluya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Tuhan kekuatan kita. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
hatiku habis lenyap, gunung batuku dan berkhianatku. Tetaplah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita dengan saya nyanyikan lagu Tuhan Allah kita bertahta atas pujian. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyi langsung kena hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, katakan ada kuasa Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat diriku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal.
Bila imanku mulai lemah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman dari Jakarta dengan tema bahaya kepahitan dan bagaimana cara pemulihannya. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya. Dariku
indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Gong si facai, sin chun kyong hi bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek. Puji Tuhan. Saudaraku, satu kali saya berbicara dengan almarhum ayah saya. Waktu itu beliau udah mulai sakit-sakitan. Dan satu kali saya dapat kesempatan untuk duduk santai dan ngobrol dengan almarhum papa saya. Kemudian saya tanya begini, dalam pembicaraan yang santai itu saya tanya, saya panggil papi, Pi, bisa gak ceritain pengalaman-pengalaman hidup papi yang paling membahagiakan papi, yang paling menyenangkan papi. Saya perhatikan ayah saya almarhum itu, dia mengerutkan keningnya, dia berpikir seakan-akan komputer di otaknya itu lagi mencari file bahagia, file pengalaman-pengalaman yang memiliki kesan yang dalam. Cukup lama saya menunggu, dia masih berkata, oh apa ya. Kemudian saya pancing, kan kalau di Google kita masukin satu kata, nanti dia akan mencari banyak hal. Saya pancing, pada waktu papi pacaran sama mami, langsung dia jawab, gua gak pacaran, gua dijodohin. Oh papi gak pacaran, dijodohin, oh ya. Pada waktu papi menikah, dia langsung, gua udah lupa, karena itu zaman perang. Zaman kemerdekaan, Indonesia baru merdeka, masih banyak pemberontakan di mana-mana. Oh, menikahnya zaman perang. Saya terdiam sebentar, saya tanya nih, pada waktu papi punya punya saya. Dia lihat muka saya dan katakan, kok juga lupa ya waktu itu gimana ya gitu. Ya, waktu itu lagi zaman
juga berat, zaman banyak masalah juga. Oh gitu. Kemudian saya rubah pertanyaannya. Coba papi ceritakan pengalaman apa saja yang paling menyakitkan hati papi, yang bikin papi susah. Dan saudaraku, tanpa menunggu lama, komputer di otaknya langsung menjawab. Wah, zaman ini begini, aku ditipu sama ini, aku begini, aku mengalami begini dan begitu, begini dan begitu. Ya, tidak ada yang bisa menyetop lagi, seakan-akan dia terus cerita tentang masalahnya, persoalannya, masalah hidupnya. Sampai akhirnya bilang, waduh papi banyak sekali ya masalah hidupnya. Saudaraku, kalau pertanyaan yang sama saya tanyakan juga kepada saudara pada saat ini. Apa saja pengalaman hidup saudara yang paling menyenangkan, membahagiakan dalam hidup saudara? Dan pertanyaan yang kedua, apa saja hal-hal yang paling menyakitkan, hal-hal yang paling membuat saudara susah? Saya percaya saudara juga nanti seperti papi saya. Kebanyakan kita menyimpan hal-hal yang tidak enak, menyimpan hal-hal yang mengecewakan daripada hal-hal yang menggembirakan. Seakan-akan peribahasa orang Sunda katakan, halodo satahun lantis ku hujan sapoe. Seakan-akan semua kekeringan selama 1 tahun hilang dengan hujan 1 kali. Artinya banyak hal orang berbuat baik kepada kita bertahun-tahun, atau kita berbuat baik kepada orang banyak sekali, tapi karena satu kesalahan, satu salah kata, salah satu perbuatan, hilang semua itu. Yang diingat hanya satu yang salah itu. Saudaraku, itulah yang disebut kepahitan. Dan pada pagi ini saya akan bicara mengenai bahayanya kepahitan dan bagaimana memulihkannya, ya. Bagaimana memulihkan dari bahaya kepahitan dalam kehidupan kita. Saudaraku, Ibrani 12 ayat 15 katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, bahaya kepahitan yang pertama, dia akan jauh dari kasih karunia Tuhan. Ya, akan kehilangan damai dalam hatinya, akan kehilangan sukacita pada waktu yang namanya sakit hati, yang namanya kekesalan, kemarahan, kegeraman, kekecewaan tinggal dalam hati kita, yang kemudian menimbulkan kepahitan dalam diri seseorang. Maka kasih karunia Tuhan, damai sejahtera, kesukaan itu menjauh dari kita. Yang kedua, bahaya kepahitan itu, kekecewaan itu, kemarahan itu tidak diam begitu saja, dia bertumbuh. Dikatakan di sini tumbuh akar yang pahit. Jadi seperti tumbuh-tumbuhan yang hidup, makin lama makin menjadi pohon dan akhirnya juga akan berbuah buah kepahitan. Jadi kalau kepahitan dibiarkan gak akan makin mengecil, tapi akan makin membesar. Itu bahayanya. Yang ketiga, kepahitan akan menimbulkan kerusuhan, ya, menimbulkan banyak kekacauan. Orang yang kepahitan bisa berbuat apa saja, ya, bisa tiba-tiba dia datang marah-marah dan bikin rusuh dan sebagainya. Orang kepahitan bisa mata gelap, bisa menyebabkan akal sehatnya tidak bisa dipakai lagi. Dan yang keempat, kepahitan itu juga menular. Ya, menular, bisa mencemarkan. Kepahitan itu bisa menularkan, bisa mencemarkan. Saudaraku, contohnya seorang suami, dia merasa kecewa
kepada bosnya di kantor karena perlakuan yang dianggapnya tidak adil, karena dia merasa dia tidak diperhatikan sama seperti pegawai yang lain, dia kecewa ya, apalagi kalau udah berurusan dengan masalah keuangan. Dia datang ke rumahnya dan cerita kepada istri dan anak-anaknya. Wah, papa kecewa ada sama bos si ini namanya dan ini kecewa. Nah, dia ceritakan bagaimana dia diperlakukan tidak adil. Dan istrinya dan anak-anaknya dan siapa yang mendengarkannya tiba-tiba memiliki perasaan yang sama. Tiba-tiba mereka pun kecewa sama bosnya. Tiba-tiba mereka pun jadi benci sama bosnya. Padahal mereka gak kenal bos suaminya. Mereka gak kenal keadaan kantornya. Tapi kenapa mereka tidak menjadi sama dengan suaminya? Karena kekecewaan, kepahitan itu menular, ya, bisa mencemarkan. Sekarang ini lewat media sosial orang menyebarkan kepahitan. Seseorang yang merasa dia diperlakukan tidak adil, dia menulis, bahkan kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang membuat hoax, dan sekian banyak orang yang membaca yang tidak ada hubungannya. Tiba-tiba kok jadi benci kepada seseorang, tiba-tiba jadi benci kepada satu institusi, tiba-tiba menjadi benci kepada pemerintah, tiba-tiba begini, karena kepahitan itu seperti virus Omikron, seperti virus COVID yang bisa menularkan dan mencemarkan banyak orang. Itulah bahayanya kepahitan. Kepahitan itu bisa menyebabkan satu rumah menjadi pahit semuanya. Saudaraku, kita kembali bahaya yang berikutnya yang lebih berat lagi. Bahaya kepahitan, Ibrani Efesus 4 ayat 30 dan 31 katakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, apa yang bisa mendukakan Roh Kudus Allah? Ayat 31-nya menerangkan segala kepahitan, apa saja anak-anaknya atau grupnya dari kepahitan, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaknya dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, bahaya kepahitan yang keempat adalah mendukakan Roh Kudus. Kita tidak dapat hidup tanpa Roh Kudus, dan kalau Roh Kudus berduka, dia akan mulai menjauh dari kita. Akibatnya kita akan berjalan sendiri. Saudaraku, bahaya kepahitan itu adalah akan berbuahkan kebencian. Ya. Orang yang hatinya pahit itu timbul kebencian. Kalau dia pahit terhadap seseorang, bagaimana seorang istri pahit kepada suaminya karena suaminya selingkuh, maka cinta itu berubah menjadi benci. Bagaimana seorang anak bisa kepahitan sama orang tuanya, dan seorang teman sama temannya, bahkan di gereja pun roh kepahitan ini bisa melanda. Dan kepahitan itu hanya menimbulkan kebencian dalam diri seseorang. Dan apa yang firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bahaya kepahitan yang kelima, masuk neraka, saudaraku. Sebab pembunuh, di firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pembunuh, dan pembunuh di sini adalah orang yang membenci saudaranya, tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Siapapun dia, pendeta sekalipun, majelis sekalipun, biarpun saudara sudah jadi orang Kristen lama, kalau engkau menyimpan kepahitan sehingga timbul kebencian, maka firman Tuhan katakan engkau disamakan dengan pembunuh. Puji Tuhan, Tuhan memberikan solusinya, dan saya ingin membahas secara cepat pada kesempatan ini bagaimana memulihkan
kepahitan itu dalam diri kita. Di Alkitab ada satu cerita saudara, kata pahit yang pertama itu dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka baru keluar dari Mesir, lagi semangat-semangatnya melewati Laut Kulsum, melewati Laut Teberau. Mereka berjalan 3 hari kekurangan minum, dan di jauh dia lihat oase, dia lihat satu tempat yang ada air. Dengan penuh semangat mereka lari. Ternyata air di sana pahit, kata firman Tuhan. Makanya disebut Mara. Inilah ceritanya. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjuk kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudaraku, rahasia bagaimana pahit itu bisa dirubah Tuhan menjadi manis. Inilah langkah-langkahnya. Langkah pertama, seperti yang Musa lakukan, berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Jadi kalau saudara kesal, saudara kecewa, saudara merasa sakit hati, jangan berseru kepada yang lain. Sebab begitu sudah berseru kepada yang lain, maka itu akan menular kepada yang lain. Itu akan menyebabkan pertumbuhan seperti akar itu akan mulai ditanam dalam hidup saudara. Berserulah kepada Tuhan. Bagaimana caranya berseru kepada Tuhan? Daud dia kasih tahu caranya dalam Mazmur 62 ayat 9. Dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Cara kita berseru kepada Tuhan, belajarlah saudara, curahkan hati saudara kepada Tuhan. Ya, Daud sudah melakukannya ribuan tahun dari kita, curhat sama Tuhan. Jangan curhat sama manusia. Ya, ceritakan unek-unek kita, apa yang kita rasakan, kepahitan kita, ketersinggungan kita kepada Tuhan. Di dalam doa pribadi saudara, Matius mengajarkan, masuklah ke dalam doa dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Sebab Bapamu yang tidak kelihatan mengetahui segala apa yang engkau perlukan. Curhat kepada Tuhan. Jangan curhat di media sosial. Begitu saudara curhat di Facebook, saudara curhat di Instagram, di TikTok, di mana saja, itu akan menyebar dan menyebabkan kerusuhan, menyebabkan pencemaran di mana-mana. Haleluya. Yang kedua, langkah kedua adalah ambillah salib Kristus dan taruh dalam hatimu. Kayu selalu bicara salib Kristus. Musa ditunjukkan Tuhan untuk ambil satu potong kayu dan dilemparkan ke tempat yang pahit itu. Dan tempat itu menjadi manis. Saudaraku, di dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan begini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Langkah salib adalah langkah pengampunan. Jadi yang kedua, lepaskanlah pengampunan kepada mereka yang menyakiti hati kita. Ya, yang menyebabkan kepahitan, lepaskanlah pengampunan. Dan langkah yang ketiga adalah melupakan semua kesalahan mereka. Lupakan semua kesalahan mereka yang menyakiti hati saudara. Saudaraku, seringkali kita memaafkan tapi tidak melupakan. Sehingga satu kali setan akan gali lagi dan muncul lagi. Ya, muncul lagi kepahitan itu. Kita harus melupakan sehingga kita bisa mengampuni dengan benar. Pertanyaannya selalu katakan, bagaimana saya bisa melupakan? Ya, bagaimana saya bisa mengampuni? Ya udah, tapi saya nggak bisa melupakan. Saudaraku,
Menurut saudara, siapakah tokoh-tokoh Alkitab ini yang kepahitannya paling besar? Siapakah tokoh-tokoh Alkitab ini yang kepahitannya paling besar? Saya percaya tokoh-tokoh di dalam Alkitab semuanya mengalami banyak kepahitan. Nah, saudara, gambar yang saudara lihat ini pasti saudara hafal siapa. Paling kiri adalah Musa. Ya, Musa bagaimana dia tidak kepahitan, dia begitu berkorban, begitu membela bangsa Israel, tapi sepanjang perjalanan bangsa ini terus ngomel, terus bersungut-sungut, terus menyalahkan Musa. Ya, bagaimana kalau kita jadi Musa, nggak kepahitan, nggak kesel, nggak marah, nggak kecewa sama bangsa ini. Yang sebelahnya adalah Daud. Ya, Daud juga kalau kita tanya, dia juga banyak kepahitan. Dia membela, mengalahkan Goliat, ya kan? Tapi orang yang dibela Saul malah mau membunuh dia. Belum dalam perjalanannya dia sering kali dibuat kecewa, sakit hati sama orang-orang yang dekat dengan dia. Daud juga banyak mengalami kekecewaan, mengalami kepahitan. Gambar bawah adalah Ayub. Ya, Ayub orang benar, yang setia, yang tidak berbuat kejahatan, tapi dia mengalami pencobaan yang begitu hebat. Ya, istrinya saja malah menyuruh dia mengutuki Tuhan. Teman-temannya bukannya menghibur tapi menyalahkan dia. Bagaimana dia nggak kecewa dan kepahitan dalam hidupnya. Di sebelahnya adalah Abraham. Ya, Abraham juga dia pergi ajak Lot, tapi Lot keponakannya itu bukan menghargai dia, tapi jalan sendiri. Ya, kalau kita jadi Abraham juga banyak dalam hidup Abraham, banyak kekecewaan dan kepahitan. Belum dia menunggu janji Tuhan yang lama. Dan di ujung kanan adalah Yusuf. Ya, Yusuf juga dia pasti kepahitan terhadap saudara-saudaranya yang menjual dia, padahal dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Saudaraku, kalau saudara mesti pilih dari 5 tokoh Alkitab ini, siapakah yang kira-kira paling banyak kepahitannya? Saya percaya setiap saudara punya jawaban. Mungkin berbeda satu sama lain. Tapi dalam pengalaman hidup saya dan juga kalau saya lihat orang-orang yang kepahitan, makin dekat orang itu dengan seseorang yang mengecewakan hidupnya, yang merasa dia dihinati, makin tinggi kepahitannya. Sekali lagi saya katakan, kepahitan kepada orang yang paling dekat dengan hidup kita itu yang paling tinggi daripada orang yang jauh. Kita kan gak pernah dengar, saya kepahitan sama tukang taksi, kan gak pernah. Saya kepahitan sama penjaga toko di sana, enggak. Tapi kita dengar kepahitan kepada istri, kepada suami, kepada teman kerja, kepada gembala, kepada orang dekat, orang yang kita hormati. Jadi makin dekat orang itu, makin gampang kita kepahitan. Nah, oleh sebab itu saya percaya dari 5 tokoh ini yang paling kepahitan adalah Yusuf. Nah, bagaimana Yusuf yang kepahitan sama kakak-kakaknya, kadang-kadang juga dia kepahitan sama Potifar, sama yang lain, bisa mengampuni dan melupakan. Ya, bagaimana Yusuf bisa memaafkan dan melupakan saudara-saudaranya. Kejadian 41 ayat 51 ada rahasianya. Dikatakan Yusuf memberi nama Manasye kepada anaknya yang sulung, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudaraku, rahasianya sehingga Yusuf bisa mengampuni semua saudaranya dan melupakan. Tidak ada Alkitab menuliskan dia balas dendam dan lain sebagainya. Dia mengampuni Potifar, ya kan, dia mengampuni yang lain juga, juru minuman yang melupakannya. Karena dia memiliki karunia yang saya sebut
karunia Manasye. Mintalah dalam hidup kita karunia Tuhan, karunia Manasye, karunia untuk melupakan. Dia katakan bahwa yang membuat dia lupa adalah Tuhan. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Kita tidak bisa berusaha untuk membuat lupa apa yang telah tergores dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita. Tapi kita bisa berdoa sama Tuhan dan minta Tuhan, berikan saya karunia Manasye, supaya aku melupakan kejadian ini. Aku melupakan kejadian ini. Jangan itu ada lagi dalam hatiku. Aku lupakan semuanya. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kesimpulannya, kepahitan itu berbahaya. Menyebabkan kita bisa gak masuk sorga nantinya. Tetapi Tuhan mau hari ini saudara dengar khotbah ini. Mari datang kepada Tuhan dan minta Tuhan sembuhkan, pulihkan. Supaya kita tidak lagi hidup dalam kepahitan. Langkah pertama, latih diri kita untuk curhat kepada Tuhan. Saudara bisa cerita, curhat sampai detil, sampai sedetil mungkin. Curahkan hati kita kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja, kata Daud, aku akan tenang. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu, berbeban berat, termasuk berbeban berat dan letih lesu karena kepahitan dalam hidup saudara. Kepahitan itu membuat kita letih lesu. Datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, lepaskan pengampunan. Ya, sebagaimana Tuhan mengampuni kita, lepaskan juga pengampunan. Doa Bapa kami, Tuhan mengajarkan kita selalu meminta ampun sama Tuhan setiap hari dan juga melepaskan pengampunan. Dan yang terakhir, minta kepada Tuhan karunia Manasye, karunia dari Tuhan untuk melupakan kejadian-kejadian yang menyebabkan engkau pahit dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari dimanapun saudara berada, baca ayat Filipi 4 ayat 7 ini menjadi janji Tuhan bagi hidup saudara. Di tahun 2022 ini, dalam hidup kita, sahabat ya mari dimanapun saudara berada, Tuhan memberkati saudara. Baca dengan iman, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah hati dan pikiran kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala kepahitan kita, melampaui segala akal kita. Di tahun ini Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat petunjuk-Mu. Kami percaya bagi setiap saudara yang mengalami mara dalam hidupnya saat ini, mengalami kepahitan oleh sebab satu dan lain hal, mendengar firman Tuhan pada hari ini, saudara itu akan dirubahkan. Kami mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menjamah hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kasih karunia Tuhan. Biarlah salib Tuhan ada dalam hidupnya, sehingga hatinya penuh dengan pengampunan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kasih karunia Manasye sehingga dia bisa melupakan hal-hal yang menyakitkan hidupnya. Sehingga mara berubah menjadi manis. Hidupnya berubah dari kepahitan menjadi manis. Dan kiranya kemurahan Tuhan meliputi setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema bahaya kepahitan dan bagaimana memulihkannya, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Soleman dari Jakarta. Beliau adalah Gembala Sidang GSPDI Philadelphia Belesa Jakarta dan pengurus Yamari.
Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang ke-86, hari Sabtu 19 Februari 2022, dalam sesi kesehatan dengan tema Omikron Sang Pembunuh Lansia, akan disampaikan oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan dari Jakarta. Bapak Ibu, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19, sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama baru Omikron. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua supaya tetap waspada dan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksin, segeralah ikuti program vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 02145855697 atau lewat WA 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu, Yesus Kaulah Pengharapanku. Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan ibadah online Yamari yang ke-85 Sabtu 12 Februari 2022. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mulyadi Sulaiman yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat, menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang sudah disampaikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap pemirsa yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk semua penata layanan yang sudah melayani, baik WL maupun Tuhan pemain musik, bahkan semua yang terlibat dalam penata layanan. Kami bersyukur dan kami berdoa
kiranya Tuhan terus memberkati, mengurapi, dan Tuhan pakai lebih heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah online Yamari Nasional yang ke-86, Sabtu tanggal 19 Februari 2022. Berbicara tentang kesehatan dengan tema Omikron sang pembunuh lansia. Kami berdoa secara khusus untuk pembicara Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau pakai dia dengan heran dan luar biasa. Hikmat kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan itu Tuhan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat, sehingga setiap orang yang mendengar mereka diberkati, mereka diperlengkapi, sehingga Tuhan mereka tidak mengalami ketakutan dalam menghadapi Omikron. Karena kami tahu Tuhan bahwa ada Tuhan yang kami sembah, yang luar biasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Lewat acara ini Tuhan, ibadah online Yamari ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati supaya para lansia juga mereka boleh mendapatkan sesuatu yang baru, mereka mendapatkan pengetahuan yang baru tentang bagaimana mengatasi Omikron dan bagaimana mereka terus hidup dengan baik di usia yang sudah lansia. Tetap mereka menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat ibadah online Yamari yang ke-86 ini Tuhan, banyak orang diberkati, banyak orang yang mendengar, banyak orang yang boleh menyaksikan, sehingga semuanya mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Yamari Prayer tanggal 17 hari Kamis Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, Engkau memberkati. Hamba-Mu Pendeta Barto yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai dengan heran dan luar biasa, sehingga apa yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Kami berdoa untuk semua penata layanan, baik yang memimpin pujian, yang main musik Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk aplikasi yang dipergunakan Tuhan, aplikasi Zoom Tuhan berkati. Tidak ada gangguan, jaringan semuanya baik Tuhan, internet semuanya baik Tuhan, sehingga semua acara berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan lewat Yamari Prayer ini Tuhan, banyak yang terlibat untuk berdoa baik untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja, bahkan secara khusus berdoa untuk pelayanan Yamari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan Yamari Prayer ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih dari awal sampai akhir, sehingga sungguh-sungguh boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami membawa untuk keluarga daripada almarhum Bapak Juni Suhadi, pendiri dan ketua umum Yamari periode tahun 1998 sampai tahun 2000, yang Tuhan sudah panggil tanggal 5 Februari yang lalu. Kami berdoa kiranya semua keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, diberikan penghiburan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan, tetapi Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sukacita yang melimpah kepada mereka. Secara khusus kami berdoa untuk ibu kekasih kami, Ibu Rita, istri almarhum yang saat ini sedang menjalani pemulihan pasca terpapar COVID. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan, berikan hati yang gembira, hati yang penuh dengan sukacita. Karena kami percaya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Biarlah Ibu Rita tetap kuat dalam Tuhan dan tetap dia sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar COVID Tuhan. Anak kami Jennifer Joshua Tuhan, anak daripada Ibu Lia, cucu dari Ibu Syok Mei Tuhan, pengurus Yamari. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan kedua pembantunya juga Tuhan, Ibu Rohma dan Sami Tuhan, mereka juga Tuhan sedang terpapar COVID. Kami percaya Tuhan, Engkau berkuasa atas mereka, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka, Engkau sanggup untuk memulihkan mereka Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan sanggup untuk membuat mujizat bagi mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pemulihan untuk Bapak Wirianto yang telah menjalani endoskopi di Malaysia. Kami berdoa Tuhan pulihkan supaya dia sehat, dia pulih kembali Tuhan, karena Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Holyong Ki juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan. Kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Sehingga dia sungguh-sungguh sembuh secara total Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lina, istri dari Bapak Nathanael di Semarang Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati juga, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit, segala kelemahan, Tuhan angkat dalam nama Yesus. Dan biarlah Ibu Lina sembuh Tuhan, dan nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa untuk Bapak Yusuf Triwikanto Tuhan akan menjalani operasi prostat di Surabaya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, baik rumah sakit Tuhan, dokter, perawat, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga lewat operasi prostat ini Tuhan, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Pak Yusuf Triwikanto Tuhan disembuhkan Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh sehat kembali dan sehat untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua operasi berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, tidak ada rintangan. Semua Tuhan berkati sehingga semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ibu Juliana Karerihara yang di Waingapu Tuhan, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit tumor dan kista Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Kiranya Tuhan Engkau hadir di sana Tuhan. Engkau menjamah dia Tuhan. Engkau melawat dia. Engkau pulihkan dia. Kami mendengar Tuhan, wah semakin hari semakin pulih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kalau Tuhan bekerja itu bekerja dengan luar biasa sampai tuntas Tuhan. Kami berdoa biarlah Ibu Juliana Tuhan mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, sehingga menjadi kesaksian Tuhan bagi keluarga, bagi orang lain, bahwa Tuhan dahsyat dan luar biasa, bisa menyembuhkan, bisa memulihkan. Terima kasih Tuhan, sehingga Ibu Juliana tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa kesembuhan itu hanya datang daripada Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib, Engkau sanggup untuk menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga Ibu Juliana Karerihara ini dia pulih kembali, dia sehat Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk Ibu Rita Onaola Tuhan yang sakit kanker di Jakarta. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga menjamah ibu kekasih kami ini Tuhan. Engkau yang memulihkan dia, Engkau yang menyembuhkan dia Tuhan. Kami percaya buat Tuhan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Buat Tuhan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup menyembuhkan untuk Ibu Rita Onaola ini Tuhan dari kankernya Tuhan, sehingga dia sembuh, dia pulih kembali, dia sehat Tuhan, dan nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah bagian daripada bangsa ini. Bagian kami adalah berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada Tuhan. Dari tingkat pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi Tuhan. Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada Presiden kami Tuhan, berikan hikmat kuasa Tuhan sehingga boleh mengatasi setiap persoalan di tengah-tengah bangsa kami. Secara khusus Tuhan boleh mengatasi Tuhan untuk COVID Omikron ini Tuhan, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Berikan kemampuan kepada Pak Jokowi Tuhan, bersama jajarannya Tuhan, untuk bisa mengatasi ini semua dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah semua apa yang dilakukan oleh pemerintah, semua usaha yang dikerjakan mereka Tuhan, baik untuk vaksinasi Tuhan, biarlah Tuhan berkati sehingga vaksinasi ini boleh semuanya masyarakat Indonesia tervaksinasi dengan baik Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan berkuasa atas
COVID ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Biarlah COVID ini berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga tidak ada lagi penularan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup Tuhan untuk mengatasi semuanya ini. Manusia terbatas, dokter terbatas, apapun terbatas. Tapi kami percaya Tuhan kami tidak terbatas. Kami percaya Tuhan sanggup Tuhan untuk menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk semua tenaga kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka yang ada di rumah sakit, yang ada di puskesmas Tuhan. Dokter, perawat Tuhan. Engkau jaga mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Mereka adalah garda terdepan Tuhan dalam melayani pasien-pasien yang kena COVID Tuhan. Kami berdoa, Tuhan jaga mereka, Tuhan jaga keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak terpapar oleh COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk keamanan bangsa kami. TNI, Polri Tuhan, pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan, sehingga Tuhan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa kami dari kota sampai ke pulau bangsa kami Tuhan. Engkau berkati perekonomian bangsa kami. Biarlah Tuhan ekonomi terus bertumbuh dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada yang mengalami kesulitan penderitaan di tengah-tengah bangsa kami. Karena Tuhan Engkau yang memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini permohonan kami. Ini syafaat kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Dan Engkau Allah yang menjawab setiap doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa ibadah Ornia Mari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Puji Tuhan, sampai bertemu di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.